kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat semua. Hari ini aku mau share ke teman-teman semua bahwa di usia kepala 5 seperti saya, dulu kan saya itu suka olahraga ya, rajin sekali olahraga badminton, olahraga voli waktu muda, waktu di usia 30, di usia 30, 28, 29, 30 itu sampai 40 itu saya main badminton. Seminggu bisa saya main 3 kali badminton. Nah, kehidupan sehat yang dulu saya jalani membuat saya percaya diri bahwa hidup saya akan sehat gitu. Karena saya rajin olahraga dan segala olahraga saya senang gitu. Saya coba saya ikuti, tapi paling saya senang itu olahraga badminton. Karena itu dari SMP saya dulu ingat almarhum bapak saya sampai buatkan di belakang rumah lapangan badminton karena saya senang sekali bermain badminton sampai terbawa di usia 40 sampai saya mau menjelang umur 50 pun saya masih melakukan itu. Tapi berhubung beberapa teman atau saudara yang menasihati, katanya kalau di usia sudah menjelang 5 itu jangan terlalu memforsir tenaga, mengeluarkan tenaga, soalnya bahaya ke jantung. Akhirnya saya ya mau tidak mau saya lepas itu raket, dilepas. Olahraga yang tadinya menguras energi tenaga saya tidak lakukan lagi. Paling sekarang saya melakukan jalan sambil nemani cucu jalan. Tapi memang saya rasakan bagi yang senang olahraga menjelang di usia 5 itu badan kita tetap fit, tetap segar, tenaga kita itu tetap beda terasa, gesit. Cuman ada beberapa hal yang kita tidak percaya kalau itu terjadi sama tubuh kita. Karena kita berpikirnya, oh saya kan olahraga bagus, hidup saya sehat. Pada saat ayah pergi meninggalkan kita di tanggal 2 Agustus, nah itu mempengaruhi kesehatan saya. Ternyata dari pikiran itu semuanya dapat merubah semua yang ada di diri kita. Yang tadi badan saya sehat, kuat, sehat. Hormon di tubuh saya itu yang terpengaruh juga dengan pikiran tadi. Karena pikiran kita fokus kepergian ayah. Pikiran kita selalu dalam setiap hari, setiap bangun pagi sampai malam selalu memikirkan dia. Bangun tidur, kalau ayah tadi, kalau ayah selalu begitu. Yang dalam pikiran itu selalu ngebayangin dia terus. Itu selama hampir sampai sekarang udah 8 bulan masih seperti itu. Ternyata pikiran kita yang seperti itu akhirnya bisa merusak sel-sel di tubuh kita. Berpengaruh sekali. Badan saya drastis dari 60 berat drastis ke 45. Sekarang puji Tuhan sudah mulai naik sedikit-sedikit. Tadinya sudah mulai turun terus sampai ke 40. Tapi kita kontrol ke dokter. Dokter memberi obat sambil beberapa masukan supaya saya tidak fokus pada masalah kepergian ayah tadi. Akhirnya dari obat tersebut saya mulai bisa makan, mulai bisa tidur, badan sudah dari 40 sekarang sudah mulai 45 apa jalan 46 apa menuju 46. Sebenarnya cerita ini panjang, mungkin teman-teman bosan kalau mendengar terlalu panjang, tapi saya ini memberikan ini untuk share ke teman-teman semua agar ada suatu saat nanti apabila saudara atau siapapun yang mengalami, ya
obatnya hanya satu, ikhlas. Ikhlas dan menjalani hari-hari dengan gembira. Itu cuma obatnya, bergembira. Dan kita berpikir bahwa kita juga akan ke sana. Hari ini kita menangisi, besok kita yang ditangisi. Sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang bertanya, kenapa kok sampai segitunya? Banyak orang kehilangan, tapi tidak mungkin banyak, tapi tidak ada yang seperti saya downnya sampai parahnya, sampai turun 40 kilo. Sebenarnya panjang ceritanya kalau saya mau ceritakan. Ayah itu bagi saya itu bukan seperti suami saja, teman, sahabat, tempat saya curhat dari A, B, C, D, E, F gitu. Ayah pendengar yang baik, kasih masukan yang baik, kasih nasihat yang baik, sampai hal-hal sekecil apapun saya ceritakan ke ayah. Pernah saat saya usia 30-an, masih di usia muda, sampai ada orang yang menggoda saya, mengganggu saya pun saya ceritakan. Jadi ayah itu tahu semuanya tentang saya, hal-hal kecil tentang saya pun dia tahu. Mungkin bagi beberapa orang saya dibilang lebay. Begitu dekat dan akrabnya hubungan saya dengan ayah, sampai hal-hal sekecil apapun dia tahu tentang diri saya. Tidak ada rahasia apapun. Sampai pada waktu usia muda ada yang godain, sampai ada yang suka, itu pun ayah tahu, semua tahu, gak ada rahasia. Jadi begitu bagaimana dekatnya hubungan saya dengan ayah, bagaimana tidak begitu hilang, tidak begitu gelap, tidak begitu hancur, sehancur-hancurnya. Dulu waktu pertama bertemu sama ayah, saya kira dalam bayangan saya kalau sayang dan cinta itu hanya di usia muda. Banyak cerita-cerita dari orang yang sudah berumah tangga, waktu dia masih muda, masih seger, suaminya sayang sekali. Tapi saat dia sudah mulai menua, perhatian suami. Ada beberapa orang yang cerita ke saya sudah berubah, tidak seperti itu lagi. Tapi ayah benar-benar luar biasa. Dari saya muda sampai saya tua, sampai saya beruban, sampai saya tidak secantik dulu, tidak sesegar dulu pun, sayangnya tetap sama, tidak berubah. Itu yang luar biasa buat saya. Ayah itu sosok yang sangat sabar. Kami itu berbeda. Saya yang meledak-ledak, emosinya meledak-ledak. Kalau ayah itu semuanya, dia bisa mengkondisikan dirinya ke saya. Dalam mengatasi masalah atau apapun, tenangnya luar biasa. Tenang sekali. Tidak ada kata marah, tidak ada bentakan, tidak pernah memaki, tidak pernah menghakimi, tidak pernah sekalipun ada menyalahkan. Tidak pernah keluar dari bibirnya, mama sih. Makanya itu kan sering saya dengar bila cerita teman ke saya bagaimana dia diperlakukan oleh suaminya. Saya tidak pernah merasakan itu. Tidak pernah ada kata makian, tidak pernah kata menyalahkan, tidak ada pernah kata makanya. Luar biasa sekali. Apa aja, tidak pernah ada kata besok, nanti,
kalau istrinya pengen sesuatu ditemani, diantar kan.